Oke, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Humping Bonsai. Untuk pagi hari ini saya akan menjelaskan tahapan atau mendapatkan pengecilan pada gerak batang. Nah, di sini saya ada dua bahan bonsai, yang satu serut, yang satu anting putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ideal dan natural. Di sini saya ada dua bahan, yaitu bonsai serut dan anting putri. Sahabat Humping Bonsai, sebelum saya menjelaskan lebih bagus mana antara mendapatkan pengecilan batang yang melalui tahapan potongan atau memang sudah geraknya mendapatkan pengecilan ke atas. Sebelum itu saya mengajak sahabat Humping Bonsai untuk subscribe, like, dan komen. Kalau memang channel saya ini dirasakan bermanfaat, boleh memberikan balik juga boleh. Namun kalau memang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, terkhusus sahabat pemula, silahkan subscribe ke channel saya di channel Humping Bonsai. Di sini saya akan menjelaskan langsung saja, sahabat. Di sini saya ada pohon serut, bakalan serut. Ini adalah pohon atau bakalan bonsai hasil dari cangkokan budidaya. Nah, di sini saya lakukan tahapannya, tahapan mendapatkan batang atau untuk mendapat idealnya batang, pemotongan untuk mendapatkan terusan ke atas. Contohnya seperti ini. Ini dilakukan pemotongan irisan ke bawah dari pangkal akar sampai ke sini, dilakukan untuk sampai ke sini kurang lebih 2 cm. Namun untuk mendapatkan dari pangkal akar sampai ke atas sini, sampai titik tumbuh pertamanya untuk kita memotong ini, sudah mendapatkan mata tunas ini untuk mencari terusan batangnya. Nah, ini sudah, lalu potong, disisakan ini. Nah, inilah hasilnya. Berikutnya yang ke atasnya juga sama, dilakukan pemotongan lagi untuk mendapatkan ideal batang. Kenapa dilakukan pemotongan? Karena saat itu terjadinya pembengkakan antara cabang pertama dan cabang kedua, sangat jauh berbeda. Ini cabang pertamanya sebesar ini, sebesar jari telunjuk, sedangkan untuk tahap cabang kedua sebesar jari jempol kaki. Jadi sungguh berbeda, sangat jauh berbeda. Makanya dilakukan pembuangan. Nah, resikonya kita tidak akan mendapatkan gerakan kanan kiri. Nah, namun kita bisa lagi membuat gerakan terusan batang ke atas yang ideal tentunya, yang geraknya tidak untuk dilihat itu tidak menimbulkan tidak enak, tapi menimbulkan rasa oh ya, kita akan nyambung saat kita melihat terusan batang ini. Nah, ini belum cabang, sahabat. Ini masih terusan batang, sama seperti ini. Nah, inilah yang melalui tahapan pemotongan mendapatkan terusan batang melalui tahapan potongan. Bisa juga dengan cabang-cabangnya. Nah, supaya mendapatkan terusan atau pengecilan ke atasnya, ngepen kalau di perbonsaian ngomong ini. Nah, kalau inilah yang sudah natural, sudah tidak terlihat potongannya. Namun resiko yang kita dapatkan tidak akan mendapatkan titik tumbuh di sela ini. Kalau kita dari awal tidak memiliki titik tumbuh tunas baru, tidak akan mendapatkan titik tumbuh baru ini. Jadi dia tumbuh saja. Nah, ini dilakukan lagi, inilah terusannya. Nah, ini diharapkan potongan ini nanti nutup dengan kambiumnya. Ini sudah mulai jalan nih, sahabat. Nih. Nah, ini juga dilakukan potongan. Kalau ini tidak mencari terusan karena ini sudah cabang. Ini terusannya, ini sudah
anak cabang. Ini dua ini. Nah ini untuk ini sudah terlihat natural. Nah ini belum, ideal juga belum, natural juga belum. Masih ya sedikit lagi lah, kalau dia mungkin kambiumnya sudah menutup setengah, mungkin nanti baru terlihat natural. Itulah yang saya lakukan antara tahapan melalui potongan. Nih sahabat, jelas sekali terlihat. Nah yang kedua, pada bahan amput atau anting putri yang saya miliki, terusannya memang gerak batangnya sendiri yang terjadi pengecilan. Ini tidak melalui tahapan. Ini besar, pecah, cabang, lalu dia terus naik. Nah, sambil naiknya tumbuh ke atas, meningginya sebuah batang, ini tidak melalui tahapan potongan sama sekali. Nah, sudah pengecilan sendiri. Mungkin karena memang tipe pohonnya untuk anting putri bisa terjadi seperti ini. Kita pahami sama-sama sahabat. Nah ini pengecilannya sungguh natural sekali, natural juga. Nah di sini untuk mendapatkan tahapan selanjutnya hanya dilakukan tahapan dengan cabang-cabangnya. Di sini contohnya, ini potongan. Nah ini nanti ini belum disebutkan anak cabang, masih cabang, karena di sini nanti harus mendapatkan ideal. Jadi terjadi pengecilan lagi, ngepen. Nanti tahapan selanjutnya potong lagi baru masuk ke anak cabang. Seperti itu sahabat. Nah, untuk ini sendiri karena ini besarnya sama nih. Silakan sahabat menilai, mau dibilang ini cabang atau berbatang dua juga boleh. Yang jelas kita membuat geraknya atau terusan selanjutnya harus sesuai pohon yang di alam. Kalau dia bercabang dua berarti mahkotanya juga dua, walaupun di sini mahkota kecil nantinya, hanya penyeimbang saja. Nah ini kalau kini sudah sahabat bilang ini cabang, ya berarti ini sudah anak cabang. Ini kalau ini sudah otomatis anak cabang, karena ini sudah cabangnya, dia tumbuhnya dari sini. Tapi kalau ini sahabat boleh mengatakan ini cabang atau batang, karena besarnya sudah sama, besaran batang utama dengan ini. Nah ini dilakukan pemotongan seperti ini. Nah nanti sudah ideal baru tahapan selanjutnya. Nah untuk keserasiannya sendiri boleh sahabat melakukan tahapannya yang memang batangnya langsung terusan dia melakukan terjadi pengepenan juga boleh. Yang seperti pohon serut ini pengecilannya kita mendapatkan pinggul, terus terusan batang yang natural atau ideal, ya boleh. Jadi intinya kita harus mengenali jenis pohon, seperti apa tumbuhnya, dia bisa terjadi pengecilan atau tidak masalah. Yang penting kita lakukan yang benar sahabat, yang benar, yang tepat, sesuai aturan. Jadi di dalam seni atau di dalam perbonsaian tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Namun bisa kita mengikuti anatomi tumbuh sebuah pohon. Kalau memang pohon itu tipenya tumbuh ke atasnya itu dari bawah sampai ke atas dia selalu sama bentuknya, ya kita harus melakukan tahapan-tahapan. Namun kalau memang dia tumbuhnya terjadi pengecilan, kita tidak perlu melakukan tahapan karena dia sudah membentuk tahapannya sendiri,
ngepennya sendiri, kita hanya tinggal merangka cabang, anak cabang, dan selanjutnya. Oke sahabat tumbuhan bonsai, jadi kedua-duanya menurut saya sama-sama baik. Mau melakukan dengan tahapan potongan, cut and loss, atau memang mendapatkan pengecilan dengan sendirinya, sama-sama baik. Yang penting saat kita munculkan dipandang oleh yang melihat, orang lain yang melihat pohon di rumah kita atau milik kita, kawan-kawan bisa menerima bahwa memang hasilnya seperti itu, sama-sama baik. Jadi itulah sahabat tumbuhan bonsai. Sekali lagi, kalau konten ini atau review dari saya pagi ini bermanfaat untuk sahabat terkhusus pemula,